Steve Jobs, Bill Gates. Ya, mereka adalah dua ikon teknologi karena berhasil mengembangkan teknologi di dunia. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa para pendiri teknologi ini sangat membatasi penggunaan teknologi terhadap anak-anaknya sendiri? Mengapa demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Topiani Samroto Solihat. Saya lahir di Kota Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Bhakti Kencana, tepatnya pada program studi S1 Ilmu Komunikasi tingkat 2. Teman-teman, kita semua sepakat bisa akui bahwa teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan. Mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, bisnis, kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah fenomena dari revolusi industri 5.0, di mana kita semua merasakan banyaknya perubahan yang disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang. Para ahli mengatakan bahwa manusia dan teknologi dapat diibaratkan seperti laba-laba dan jaringannya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, bisa kita simpulkan bahwa manusia sangat bergantung dengan teknologi. Itu karena teknologi mampu membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat teknologi canggih yang membantu dan menemani aktivitas kita sehari-hari adalah, ya, handphone, gadget, gawai. Semuanya itu dipermudah oleh hadirnya handphone, teman-teman. Mau makan, cukup pesan diantar sampai rumah. Mau pergi, nggak perlu tanya warga sekitar lagi. Cukup buka Gmap, sampai. Pergi kemana-mana, nggak perlu bawa dompet. Cukup tap-tap pakai QRIS, selesai. Mudah kan? Faktanya, memang banyak sekali dampak positif yang bisa kita rasakan dengan hadirnya handphone. Itu karena kita gunakan handphone sebagai kebutuhan. Lalu, apa yang akan terjadi jika handphone yang serba bisa ini digunakan bukan sebagai kebutuhan, melainkan sebagai hiburan yang berakhir dengan kecanduan? Bersebelasan anak di bawah umur menjalani perawatan di rumah anak jiwa. Mengalami gangguan ini, mereka mendapatkan perawatan di bawah. Kalau nggak dikasihin nangis, gimana namanya orang tua kan? Teman-teman, menurut data Badan Pusat Statistik itu mengatakan separuh anak usia dini sudah bisa menggunakan handphone. Dan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu tercatat 98% anak usia dini dari umur 6-12 tahun sudah menggunakan handphone dan menghabiskan waktu dalam sehari itu kurang lebih 6 jam. Untuk apa? Untuk menonton video, main game, dan bermain sosial media. Teman-teman, handphone itu tidak salah dan tidak merusak. Kita yang harus bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Karena jika kita terus membiarkan dan membebaskan handphone kepada anak-anak usia dini, itu dapat berakhir tidak baik dan akan kecanduan. Apa yang akan terjadi jika anak kita mengalami kecanduan terhadap gadget? Yang pertama, gangguan otak. Iya, ada penelitian dari Jepang yaitu neuroscience yang memindai 290 otak anak usia 5-18 tahun yang menonton video dan gadget. Itu menyimpulkan bahwa semakin banyaknya, semakin seringnya anak menonton televisi atau gadget, itu akan semakin bertambahnya otak bagian depan, yang mengartikan seorang anak akan semakin turun IQ-nya. Yang kedua, radiasi. Handphone, iPad, laptop, tablet, semuanya itu memiliki layar biru, sinar biru, yang sangat merusak tubuh kita, terutama mata. Anak-anak ketika matanya sakit, mereka tidak bilang. Tiba-tiba matanya merah, juling, berair mata. Itu semua terganggu oleh gadget, teman-teman. Faktornya adalah handphone. Yang ketiga, motorik. Ya, anak usia dini itu seharusnya banyak melakukan aktivitas fisik, teman-teman. Seperti berlari, bermain, berjoget. Itu akan melatih kreativitas seorang anak. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika melihat fenomena ini? Yang pertama, berikan contoh baik. Kita
harus sangat berhati-hati untuk menggunakan handphone di depan anak-anak. Yang kedua, kita harus tegas dan komitmen teman-teman. Tegas ketika anak-anak kita sedang marah, emosi, mulai berani pukul, mulai berani nendang, itu kita harus tegas dan memberikan edukasi yang baik secara lembut. Yang ketiga, berikan aktivitas fisik. Seperti ajak bermain, ajak berlari, ajak ke lapangan, bermain di luar. Ini akan membantu seorang anak untuk lebih melupakan handphone dan lebih menyukai main secara langsung. Cukup mengkhawatirkan teman-teman, kita sebagai orang tua di masa depan harus bisa mengimplementasikan hal ini kepada anak kita. Supaya mereka terhindar dari gadget, dari kecanduan yang sangat mengkhawatirkan dan miris. Ya, cukup sampai di sini untuk membahas tentang teknologi di era saat ini yang berpengaruh kepada kesehatan. Saya berharap anak-anak sudah bisa lebih fokus dan terhindar dari gangguan gadget ini, kecanduan gadget ini, dan saya berharap semoga kasus gangguan jiwa terhadap anak kecil sudah semakin menurun. Terima kasih, saya Loviani Sarmatusolihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.